Semuanya sehat? Coba tengok kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu, seperti itu. Yang enggak senyum dijiwit, ya enggak senyum dijiwit. Nah, biar dipaksa supaya dia tersenyum seperti itu. Saudara, mari kita belajar dari Advent yang ketiga. Masih ingat arti Advent? Masa penantian. Hari ini saya berbagi tentang Advent pertama, kedua, dan ketiga, dan hari ini penantian di minggu yang ketiga. Judulnya Advent ketiga, dari Yesaya 4 ayat 17, dan saya memberikan gambarnya adalah apa? Iki mentok pemindi apa pitik ya? Minti ya? Minti apa kutuk ya? Ya wis minti ya, minti. Ada pesawat lewat. Kata. Ini dia sedang menantikan supaya ototnya besar, dia berlatih dengan angkat besi supaya dadanya besar, tangannya besar, semuanya metekol seperti itu. Dan biasanya aja di gym. Nah, di gym itu ada banyak sekali tempat-tempat berlatih olahraga sehingga banyak orang bisa jadi binaraga seperti itu karena salah satunya mereka mengangkat barbel atau mengangkat hal yang seperti ini sehingga dia belajar bisa membuat membuat dirinya metekol itu tidak ujuk-ujuk mak betunduk tidak. Gimana membuatan? Setuju ya? Jadi seseorang yang punya badannya six pack yang sing metekol apa bahasa Indonesianya apa sih metekol? Yang berotot seperti itu tuh tidak serta-merta ujug-ujug mak betunduk seperti tidak, tetapi dia berlatih dengan sekuat tenaganya. Karena apa? Dia menantikan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya supaya dia berotot, dia bisa punya otot-otot yang besar di dadanya, di tangannya, di pahanya, semuanya six pack perutnya. Karena apa? Dia punya penantian itu sehingga dia bisa berlatih sekuat tenaga. Hidup kita juga di masa penantian juga tidak seenak kita. Ujug-ujug mak betunduk, ujug-ujug swarga langgeng seperti itu. Karena apa? Kalau kita menunjukkan bahwa kita anak Allah, berarti kita menghidupi bahwa kita anak Allah, berarti hidup kita juga jadi berkat. Katakan amin. Saudara, mari membuka di Alkitab kita, Yesaya 7 ayat 14. Next. Sudah ketemu? Amin. Amin. Sudah di PowerPoint-nya sudah ada soalnya saudaraku ya. Tapi biasanya lebih puas dengan apa yang saudara bawa sendiri. Jangan-jangan ada yang keliru, nanti saudara bisa ngecek. Yesaya 7 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ada yang membawa Alkitab manual dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dibuka di antara Maleakhi sampai Matius. Ada apakah di sana? Di antara Maleakhi dan sampai Matius. Di antara Maleakhi dan Matius. Tulisannya gurung ngono tok. Ada enggak? Pak Slamet gimana yang bawa Alkitab manual? Ada tulisan apa? Atau ada firman Tuhan enggak di sana? Cuma Perjanjian Baru. Wah, hari ini berarti tidak ada firman Tuhan. Karena apa? Yang saya berikan hari ini di antara Maleakhi sampai Matius. Hanya ada tulisan Perjanjian Baru. Ngono tok saudaraku ya. Next. Saudara, di antara Maleakhi sampai Perjanjian Baru itu adalah periode intertestamental. Dan mari perhatikan hari ini, periode intertestamental ini periodenya itu kalau Musa kemarin di padang gurun Horeb berapa saudara? Di gunung Horeb 40 tahun dia menantikan menjadi gunung Sinai. Tetapi masa periode intertestamental itu bukan 40 tahun, tapi kelipatannya berapa tahun? 400 tahun. Kalau sudah beranak pinak sudah berapa generasi? Piro yo?
Oke, generasi. Umurku juga kita nggak tahu umur kita berapa, ya toh. Mungkin kita bisa 80 tahun, bersyukur sampai 100 tahun, itu bonus yang luar biasa, gitu. Jadi kita nggak tahu umur kita sampai berapa, tapi 400 tahun ini sudah mencetak generasi minimal 4 generasi. Setuju ya? Minimal ada 4 generasi, minimal. Berarti dia bisa lebih, karena apa? Orang menikah umurnya berapa? Ya, pemerintah mencanangkan paling enggak ya 21 tahun. Yang perempuan, yang laki-laki minimal 25 tahun. Minimal. Saudara bisa memperhatikan ini. 400 tahun itu masa periode intertestamental. Lalu apa yang terjadi selama 400 tahun ini? Nek, perhatikan ini. Itu di antara Maliaki sampai apa namanya? Matius. Perhatikan ini, saya hanya membagikan beberapa saja. Sebenarnya 400 tahun kalau kita tuliskan semuanya nggak cukup, jadi saya hanya yang penting-penting saja tuliskan. Yang pertama, di antara itu mereka sedang membuat bait suci yang kedua. Karena apa? Sudah diruntuhkan masa pembuangan Babel oleh Nebukadnezar dan Persia. Jadi pada waktu itu semua bait suci diruntuhkan oleh kerajaan Babel dan Persia. Sehingga mereka membangun bait suci yang kedua. Yang kedua, pembangunan rumah ibadah sinagoge atau musolanya orang Yahudi, saudaraku. Itu sinagoge banyak sekali berjelentrek selama 400 tahun ini. Saudara, yang ketiga, ini perhatikan ini. Kenapa pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, bahasa Yunani itu dipakai oleh kebanyakan umum, oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, oleh orang Roma, oleh orang siapapun. Karena apa? Sudah menjadi umum karena bangsa Romawi pada waktu itu bangsa yang berkuasa. Sehingga bahasa Yunani koine dan bahasa Arab menjadi bahasa umum. Salah satu contoh, kita punya bahasa Indonesia yang menyatukan seluruh pulau di Indonesia. Gimana? Memang ada beberapa suku yang tidak bisa bahasa Indonesia, memang ada. Tetapi yang menyatukan bangsa Indonesia ketika Sumpah Pemuda, bahasa satu, bahasa Indonesia. Dan pada waktu itu semua negara di daerah Timur Tengah itu bahasanya adalah bahasa Yunani dan bahasa Aram. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, bahasa yang dipakai bahasa Yunani. Dan tulisan perjanjian baru bahasanya bahasa Yunani. Nah, saudaraku. Selanjutnya, yang terjadi selama 400 tahun tersebut itu ada namanya Septuaginta. Yaitu penerjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak yang mengenal bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Saudara perhatikan ini. Ketika mereka, saya jelaskan tentang bidat-bidat Kristen. Ketika mereka menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ketika mereka menemukan kata YHWH. Apa YHWH? Hah? Oh, apa? Yahweh, Yehuwa, seperti itu. Mereka, penerjemah ini, mereka melakukan peribadatan, memberikan korban, langsung menyembah begitu luar biasa, ada kata Yehuwa seperti itu. Karena apa? Mereka sangat menghormati nama Tuhan dan tidak mau menyebut dengan nama sembarangan. Ketika mereka mau menuliskan itu, mereka mengambil pena yang paling baru, dia tuliskan kata Yahweh seperti itu, lalu dipatah-patahkan setelah menuliskan Yahweh, dibuang pena itu, lalu dia melakukan peribadatan lagi, menyembah lagi, dia minta ampun. Karena apa? Karena menuliskan kata Yahweh. Ada hukum tertulis. Hormatilah Tuhan Allahmu, kuduskanlah nama Tuhanmu. Saudaraku, sekarang ini makanya saya sering kali ketika orang-orang yang tidak mengenal tentang Yahweh, dengan mereka menyebutkan kata dengan sembarangan. Karena apa? Mereka tidak menghormati nama Tuhan. Dan mereka menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pada Septuaginta mereka begitu menghormati kata ini, sampai mereka menyembah, sampai mereka berkorban untuk kata tersebut. Septuaginta, penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Selanjutnya, apa saudara? Provinsi Romawi Yudea dibentuk. Sehingga pada waktu itu ada namanya Herodes. Karena apa? Karena mereka menjadi bangsa jajahannya orang Romawi. Dan Herodes itu orang Yahudi yang diplekoto, bukan plekoto, yang menjadi antek-anteknya orang Roma. Sehingga dia tunduk pada bangsa Roma. Sehingga kalau Roma sudah ngomong A, dia akan A. Sehingga pada waktu itu terjadi pergolakan yang luar biasa.
Saudara, ini terjadi. Ada Herodes. Sehingga Herodes berbuat sesuatu buat tempat gladiator, buat apapun itu, semua diterima bangunannya. Tapi Herodes tidak diterima oleh orang Yehuda. Kasihan deh. Sudah buat bangunan begitu megah, buat bendungan begitu luar biasa, buat gedung begitu luar biasa, bangunannya ditompo, tapi uangnya ora. Oh, jangan-jangan aku nikene yo ngono yo. Nggih mboten niki. Nah, aku tak yo pindah toh. Saudara, itu Herodes. Selanjutnya, dalam masa 40 tahun ini, mulai ada golongan Farisi, Saduki, Eseni, Zelot, dan juga ahli Taurat. Saudara, perhatikan ini. Selama 400 tahun, 400 tahun itu tidak ada nabi yang dikirim oleh Tuhan. Selama 400 tahun, tidak ada firman Allah diberikan pada bangsa pilihan. Saya berikan kata cuek dengan tanda besar dan ada tanda tanya di sana. 400 tahun. Kenapa 400 tahun harus mengalami hal seperti itu? Musa mengalami Gunung Horeb hanya 40 tahun. Dia mengalami padang gurun hanya 40 tahun untuk mendapatkan hukum Taurat. Tetapi pada waktu ketika 400 tahun di masa yang terapa tadi? Masa apa? Hah? Mudah nanti banyak keliru dan gitu. Nah, periode intertestamental. Dalam bahasa Inggris, intertestamental ini, aku gak bisa bahasa Inggris kok ya, jadi yo udah keliru diku. Itu artinya itu silent night. Sehingga ada ketika Yesus lahir ada judul lagu Silent Night. Karena di malam yang sunyi juru selamat itu lahir. Masa di mana 400 tahun mereka tidak ada nabi yang diutus Tuhan. 400 tahun tidak ada firman Tuhan diberikan pada bangsa pilihan. Oh ya wis iki. Seakan-akan Tuhan cuek buat bangsa pilihan. Saudara pernah dicuekin sama orang tua? Saiki. Ketika kita masih muda pernah dicuekin orang tua? Wis tahu dong. Siapa yang pernah dicuekin orang tua? Kuinsa ngacung. Bagus ngacung, hampir semuanya ngacung sing pernah muda. Pernah dicuekin orang tua? Sering ngopo, aku sak geleme dhewe kok dadi diluwehne seperti itu. Terkadang kita nggak sadar kenapa orang tua itu cuek kira-kira. Karena salah terus kita menurut sak geleme dhewe ya toh, orang gugu aturan terus jadi semau gue seperti itu. Mari perhatikan ini. Dalam tanda kutip, seakan-akan Tuhan sedang cuek pada bangsa pilihannya. Tuhan seakan-akan nggak peduli dengan bangsa pilihannya. Kalau hanya 1 bulan, 2 bulan, is oke lah. Ketika masa hakim-hakim, masa raja-raja Israel, ketika mereka salah, Tuhan langsung menegur, kirim nabi-nabi. Tapi 400 tahun bukan masa yang sangat sedikit, bukan masa yang cepat. Tapi 400 tahun itu masa di mana beranak pinak sudah sangat banyak sekali. Dalam tanda kutip seakan-akan Tuhan cuek buat mereka. Karena apa? Tuhan mempersiapkan bahwa akan ada juru selamat yang dikandung oleh apa tadi? Oleh perempuan yang sangat muda. Perempuan yang belum tersentuh laki-laki, maksudnya seperti ini. Karena ada dalam bahasa Ibrani itu ada tingkatan ini buat buat yang masih ting-ting dan tong-tong itu ada kata-kata yang lain. Sehingga kalau Natal kita bisa menyebut nama anak, tapi ketika Paskah kita menyebut nama putra. Karena apa? Anak dan putra itu berbeda. Jika anak itu Axel, Zio, siapa nih? Yang setelah minggu gitu.
Alek, Jovan, terus Franco itu masih anak. Tapi jika putra itu adalah Bagus, Mas Rahyudi, Mas Wendy. Karena apa? Mas Pasidi, Mas Putra, Mas Yanto. Wih, putra meneh. Wes orang artinya. Jadi nama putra itu adalah orang yang sudah akil balik, disebut namanya putra. Neng uduk putra menjerang, saudaraku ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk penyebutan seperti itu. Penyebutan nama anak ketika Yesus lahir ada penyebutan nama anak. Tapi ketika Yesus sudah disalib, itu ada namanya putra. Karena sudah akil balik. Saudara, ketika hidup kita dicuekin orang tua kita, rasanya kita jengkel, marah, dan kita selalu bertanya, salahku di mana? Emang aku salah? Emang aku ini? Emang aku itu? Oke, sehari dua hari is oke. 400 tahun. Kita dijajah bangsa Belanda 450 tahun. Sehingga meninggalkan hal-hal yang ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi 400 tahun ini mereka nggak mendapatkan apa-apa. Tinggalannya ya tadi, ada golongan-golongan Farisi, Saduki, Eseni, Selot, dan juga ahli-ahli Taurat. Saudara, pada waktu sebelum 400 tahun ini masa raja-raja, masa hakim-hakim. Ketika bangsa pilihan salah, mereka kirimkan nabi, kamu salah. Tapi 400 tahun tidak ada nabi yang dikirim. Tidak ada firman Tuhan. Silent year. Tahun sunyi. Tahun sunyi kok gur 400 tahun? 400 tahun gur. Tahun sunyi kok lebih dari setahun? Oke lah, tahun sunyi mungkin kita masa, kita sudah ketika kita merasa hidup kita sudah sunyi, sepi, seperti itu, hampa. Mungkin tahun-tahun itu kita berkata, Tuhan berikan aku tahun Yobel. Tahun Yobel pada tahun berapa? Tahun ke-7. Ini bukannya tahun ke-7. Berapa tahun Yobel yang mereka gunakan ini? Beryobel-yobel mereka nantikan itu. 400 tahun. Saudara, mereka itu seperti tadi loh. Seperti Minti tadi yang membawa barbel yang angkat besi tadi. Mereka berlatih hidupnya sampai ada namanya ahli Taurat, sampai ada orang Farisi, sampai orang Saduki, orang Selot, dan orang yang seni. Karena apa? Karena mereka sedang berlatih menantikan Mesias itu. Mereka berharap dengan apa yang mereka lakukan, membuat sinagoge, membuat bait Allah itu supaya Tuhan memberikan firman lagi, mengutus nabi lagi. Yang terjadi mereka tidak mendapatkan apa-apa 400 tahun. Mereka berusaha berbuat baik. Saudara, berbuat baik sampai apa? Dia buat sinagoge yang sangat banyak. Sinagoge itu musolanya orang Yahudi. Supaya Tuhan, semoga Tuhan itu melihat bahwa kami benar-benar dengan membuat sinagoge tempat penyembahan kami. Tapi Tuhan cuek. Ketika kita berbuat baik, mungkin Tuhan berkata, emang gue pikirin. Kita pernah ngalami dicuekin orang tua saking jengkelnya orang tua kita. Rasanya kita mungkin gelisah. Kita dalam bahasanya wong kidulan ki nggondu. Kita merasa mungkin apa yang salah dengan aku hampa. Bangsa pilihan Israel 400 tahun mengalami silent year. Tahun sepi. Mereka sudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Mereka dihajar Babel, mereka dihajar Persia, bahkan terakhir mereka dijajah bangsa Roma. Saudara, perhatikan hal ini. Hidup saudara dan saya, ketika hidup kita hampa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, jika Israel bangsa pilihan dijajah bangsa Roma, hidup saudara kan dijajah juga dengan kuasa-kuasa yang lain. Karena apa? Tidak ada penyertaan ketika engkau menjauh dari Tuhan. Ketika engkau menjarak ke apa ya?
Jarak ki apa bahasa Indonesia iki? Dengan sengaja. Ketika engkau dengan sengaja menjauh dari apa yang Tuhan inginkan, ingatlah, Tuhan bisa cuek akan hidupmu. Terkadang kita nggak mendapatkan apa dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa? Kita jarak. Allah ning gereja paling itu ya apa to yo. Geruang pamer. Ya boten. Pamer apa? Pamer kesaksian. Nah pamer sugi-sugian apa padha kabeh? Kadang seperti itu. Allah ning gereja ketemu Pak Dani terus. Temune Mas Bagus terus. Temune Mas Wendy terus. Ketemu Mas Andre terus. Lah ora ning liyane kok semusik ya ora. Saudara, terkadang kita berkata, lah gereja niki entuk apa to? Balik kok gereja malah ngeleh. Iya. Terkadang kita mengalami sesuatu apa yang saya dapat. Tapi ingatlah baik-baik. Jangan pernah engkau jarak. Jangan pernah engkau sengaja meninggalkan apa Tuhan inginkan dalam hidupmu. Karena engkau merasakan hampa dalam hidupmu. Ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, waktunya kembali. Saya ingatkan saudara, ketika engkau menjauh dari Tuhan, waktunya kembali. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Waktunya kembali. Yesus gak pernah tinggalkanmu. Saudara, mereka 400 tahun. Karena mereka dibuang ke Babel, mereka dibuang ke Persia. Yang didapat pada waktu itu, hampa, silent year, malam sunyi, tahun sunyi. Sehingga ketika Yesus lahir, ada judul Silent Night. Masih hafal dengan lagu ini? Halo? Apa pas Natalan nyanyi nih? Malam kudus. Kenapa kudus? Kenapa sunyi senyap? Karena sudah mengalami 400 tahun sunyi senyap bangsa ini. Bukan banyak itu. Semua orang mengalami sunyi senyap. Sehingga saking bahagianya, saking senangnya ketika Yesus lahir. Malam yang sangat kudus sekalipun sunyi senyap pernah kita alami. Kita belum merayakan Natal. Tapi dalam 1 bulan ini saya sudah berkhotbah Natal yang ketiga ini. Kita belum merayakan Natal. Tamilah bebek Natal di hatimu. Ada amin. Natal selalu di hatimu. Jika engkau menjauh dari Tuhan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, waktunya kembali. Yesus menunggumu. Dan nanti berkat-berkat itu dalam hidup. Next. Lukas 2 ayat 11. Sehingga terjadi yang dikatakan malam kudus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kota Daud. Saudara, Natal buat saudara. Seperti Pak WL tadi, Pak Tugi mengatakan, Natal bukannya untuk orang Kristen. Yesus bukannya untuk orang Kristen. Bagi semua orang yang membutuhkan keselamatan. Natal di hatimu. Waktunya kembali di Natal ini. Tuhan gak pernah tinggalkanmu. Dan berikan senyum dan tepuk pundak kanan kirimu. Waktunya kembali. Natal di hatimu seperti itu. Next, ini video saudaraku. Perhatikan video ini, sangat tepat apa yang digambarkan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Tapi ini bukan Tuhan. Ini hanya ilustrasi saja. Sudah siap? Apa saudara? Sudah mengerti saya sampaikan? Ilustrasi ini?
Belum, baleni meneh. Nah, urung. Ini apa? Binatang apa? Tekek ya. Di rumah kami itu setiap sore itu kalau dia bunyi kami punya juk, punya guyonan yang selalu saya pribadi, kalau mereka hanya melu-melu. Karena ini terjadi waktu saya kecil. Tekek sugih. Tekek kiri. Tekek sugih. Tekek kiri. Ketika terakhir sugih, wah wong sugih. Ketika terakhir ada kata tekek kiri, terus menang. Iyalah, kiri. Nah, terkadang itu sesuatu yang buat hiburan kita itu, karena mbah-mbah kita kan ada yang ngajari seperti itu, nggih mboten. Supaya apa? Supaya itu penyemangat kita bahwa ketika kita sugih, yes, aku nanti sugih biar semangat. Ketika kita kiri, ya aja ngesulo, berarti kita harus kerja lebih giat lagi, gen apa? Gen iso sugih, nah seperti itu. Bisa sugih apa? Tekek mateni. Saudara, tekek itu punya bisa juga. Jadi orang kalau kecokot tekek, kegigit tekek terkadang sampai bengkak. Dan harus ada antibiotik yang mengobati gigitan tekek itu. Kalau nggak percaya, buktikan saja, ada tekek cokotan yang gini. Jadi suatu ketika pernah ada family kami di Boyolali cokot tekek sampai bengkak sininya, karena apa? Dia nggak tahan dengan bisanya tekek. Kalau yang tahan masih oke lah, mungkin kita hanya gres-gres seperti itu. Tapi nggak mematikan memang. Tekek yang satu itu sedang digubet ular. Dan dia nggak bisa untuk menyokot balik ular tersebut. Karena apa? Karena digubet bukan tubuhnya, tapi kepalanya. Sehingga kepalanya nggak bisa kepala kok mengo. Ya, mulutnya nggak bisa mengugah untuk membalas gigitan ular tadi. Dililit supaya apa? Supaya mati si tekeknya tadi. Ada temennya, ketika dia melihat temennya itu sedang digigit, dia berusaha untuk menyelamatkan tekek yang sedang dililit tadi. Ya toh? Dia serang, cetok, seperti itu, dia gigit gantian. Dia nggak peduli apakah ular tadi dia gigit dia seperti itu. Terus dia gigit leher, awalnya si ular, terus dikipat-kipatnya seperti ini. Kenapa? Dia udah kena bisa sehingga lemah nganunya, gigitannya, sehingga yang tadi itu lepas. Ya toh? Ketika dilepas, yang terjadi, dia gigit yang ular yang menggubet temannya tadi, dan dia kipat-kipatkan, yang terjadi apa? Temannya selamat, dia jatuh ke bawah. Perhatikan ini. Yesus Tuhan kita. Kenapa dia mau jadi manusia? Karena semua orang berusaha tadi loh, kayak orang-orang Yahudi tadi. Buat bait Allah, buat sinagoge, sampai buat ada aliran Farisi, ada aliran Saduki, ada aliran Eseni, Zelot, dan juga ahli Taurat. Mereka berusaha membuat aliran-aliran supaya apa? Ini yang terbaik dalam hidupku. Ini penyembahanku seperti ini yang benar. Banyak orang berusaha mendapatkan surganya Tuhan. Dengan berbuat baiklah, berbuat apalah. Tapi ingatlah baik-baik, gak mungkin orang yang sedang berdosa masuk dalam tempat yang kudus. Kecuali yang kudus ini datang ke sini, iki loh aku yang punya surga, ayo ke sana. Ini terjadi sehingga Yesus menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Nggak mungkin Yesus jadi tekek. Karena apa? Kita nggak tahu bahasanya tekek, kecuali dia ngomong tekek terus kita bilang sugih, buat motivasi kita. Nggak mungkin tekek ngomong dengan kita, Daniel, ayo kita ke surga, rumahnya sana. Saya nggak tahu bahasa tekek. Nggak mungkin Yesus jadi kambing. Karena apa? Kita nggak tahu bahasanya kambing. Ada yang tahu? Oh, Pak Tugi ngerti ya bahasa kambing. Mbek ini krungu tok. Waktu ini mangan, waktu ini ngombe seperti itu. Nggak mungkin Tuhan jadi sapi atau apa-apa juga, karena kita nggak tahu bahasa sapi. Yesus menjadi manusia supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu diketahui oleh manusia. Katakan amin. Ini yang terjadi, saudaraku. Banyak orang mempermasalahkan itu. Kenapa harus Yesus datang ke dunia? Kenapa harus Tuhan datang ke dunia? Tuhan bisa ngirim yang lain, bisa.
Tapi kamu tahu apa bahasa yang lain? Gak ada yang tahu. Kenapa harus dia? Karena yang kudus sendiri yang harus menolong orang yang tidak kudus. Saudara, kayak tadi gambaran, hanya ilustrasi. Ketika Yesus ke dunia, semua orang sudah tercengkram dengan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kayak temannya yang tidak terlilit tadi, dia berusaha menyelamatkan temannya. Dan dia tidak pernah pedulikan hidupnya. Temannya selamat, dia enggak. Tapi berbeda dengan Yesus. Ketika dia selamatkan manusia, dia harus menghadapi maut, turun ke alam maut untuk mengalahkan kuasa maut. Tapi dia bukan hanya mengalahkan maut, dia bangkit. Karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang sanggup bangkit dari kematian. Saudara, Yesus mau jadi sama dengan manusia, menolongmu. Apa yang kau butuhkan hari ini? Next. Berakrumi multimedia nih. Nah. Apa yang kau nantikan dalam hidupmu? Harta. Jabatan. Saudara, nyawa saja Tuhan berikan buat saudara. Apa yang kau nantikan dalam hidupmu? Apa yang kau inginkan dalam hidupmu? Advent, masa penantian. Bangsa pilihan menantikan juru selamat. Tapi ketika dikasih juru selamat, mereka menolak akhirnya keselamatan untuk semua bangsa, semua orang. Yesus mau jadi sama dengan manusia. Apa yang kau nantikan dalam hidupmu? Jika Musa mengalami hanya 40 tahun di masa Gunung Horeb, sampai Tuhan berkata waktunya menjadi Gunung Sinai. Musa mengalami masa tandus 40 tahun di Gunung Horeb, menjadi gunung Allah. Musa mengalami 40 tahun di padang gurun, tapi umat pilihan Allah ada di Kanaan setelah itu. Mengalami hal yang luar biasa, mereka mengalami masa silent year 400 tahun. Nggak ada firman Tuhan, nggak ada nabi yang diutus. Tapi ingatlah, janji kepada umat pilihan Tuhan, akan ada Kristus, akan ada juru selamat. Sehingga Yesus mau turun ke dunia. Untuk saudara. Jadikan Natal di hatimu. Memulihkan setiap hidupmu. Jadikan Natal di hidupmu. Benar-benar Natal yang membawa dampak luar biasa. Pertanyaan dalam hidup. Apa yang kau nantikan? Nyawa saja Tuhan berikan. Semua Tuhan berikan untukmu. Sampaikan pada Yesus hari ini. Di masa penantian. Sampaikan pada Yesus. Dan jangan pernah tinggalkan dia sedetik pun. Jika beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kau merasa hampa, waktunya kembali pada Tuhan. Tuhan selalu menunggu. Jika kau mengalami selama masa silent year dalam hidupmu, masa sunyi dalam hidupmu, waktunya kembali. Yesus sudah jadi sama dengan manusia. Yesus sudah mati buat engkau dan bangkit buat engkau. Dan menyediakan tempat buat engkau. Apa yang kau nantikan hari ini dalam hidupmu? Tahun Yobel buat hidupmu. Sampaikan itu pada Yesus. Saudara, dia nggak peduli. Dia harus mengalami sakit. Dia nggak peduli. Dia harus mengalami derita.
Karena ketika Musa mencatatkan ketika anak manusia, ketika Adam jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa ular akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalanya. Bukankah itu sebuah nubuatan? Ketika tumit diremukkan, maka dia akan merasakan sakitnya minta ampun. Tapi ketika kepala diremukkan, makanya kematian itu dapat bangkit lagi. Yesus mengalami diremukkan tumitnya, seperti nubuatan dalam Kejadian. Dia harus mengalami salib. Dia harus mengalami kematian, tapi dia juga bangkit. Dan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Mesias. Tapi iblis, kuasanya sudah dihancurkan Tuhan. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Senggol kanan kirimu, katakan Natal di hatimu. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Tuhan, Kau ajaib bagiku Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib buat kami. Oh Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama, Tuhan Kau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Kau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin, amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, perhatikan pujian ini. Yesus sangat ajaib. Biarkan singer bernyanyi saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kau nantikan dalam hidupmu, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Apa menjadi kebutuhanmu, sampaikan pada Yesus. Jika kau meminta tahun Yobel dalam hidupmu, sampaikan pada Yesus. Berikan aku tahun Yobel tanpa kebebasan dan keluarga kami, dalam hidup kami. Sampaikan pada Yesus semua keluh kesahmu. Jika bangsa pilihan 400 tahun mereka mengalami silent year, masa yang sangat sunyi, dan Tuhan membuatkan itu, dan Tuhan sempurnakan nubuatan itu. Yesus sudah hadir.
Yesus sudah lahir. Dia mau jadi sama dengan manusia. Apa yang kau butuhkan? Jika nyawa saja diberikan untukmu, untuk engkau, sampaikan pada Yesus. Apa kau nantikan hari ini? Jika kau merasa hampa dalam hidup, waktunya kembali. Yesus menanti. Sungguh percaya tiada yang mustahil